Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya dengan saya Irma. Kali ini saya akan membuat granny hexagon seperti ini. Caranya insya Allah mudah. Kita awali dari pembuatan lingkaran seperti ini, lalu dibentuk menjadi segi 6 seperti ini. Bahan yang saya gunakan ini menggunakan benang polyester. Saya biasa menggunakan merek Onitsuka. Lalu ini hakpen nomor 4 dan korek api untuk memutus benangnya. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus hingga selesai ya. Untuk yang pertama kali menonton, jangan lupa untuk subscribe, like juga, komen jika ada yang perlu ditanyakan, dan tonton juga video-video saya sebelumnya. Kita lanjut saja pembuatan hexagon ini. Pertama kita akan membuat magic ringnya terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya dalam magic ring kita akan isi dengan 12 DC. Jadi di round pertama DC yang paling awal bisa diganti dengan 3 rantai, atau teman-teman bisa mengganti dengan alternatif lain seperti ini. Jadi kita membuat SC terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita tarik sedikit yang loop di bagian hakpen. Kita ambil dari bagian belakang SC seperti ini. Ambil satu kaitan, keluarkan, lalu ambil satu kaitan, keluarkan semuanya. 1 DC sempurna sudah jadi. Selanjutnya buat 11 DC lagi. Jadi ada 12 DC dalam magic ring seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch di DC yang awal. Selanjutnya di round kedua kita akan isi dengan increase DC sebanyak 12 kali. Jadi masing-masing DC ini kita isi 2 DC dalam satu tempat. Seperti yang tadi, DC yang awal kita ganti dengan alternatif DC seperti pembuatan yang pertama tadi. Buat SC terlebih dahulu. Ambil dari belakang SC. Ambil kaitan, keluarkan semuanya. Lalu buat 1 DC lagi di tempat yang sama. Lanjut DC berikutnya kita isi lagi dengan 2 DC. Kita lanjut DC berikutnya, isi dengan 2 DC lagi. Kita lanjutkan hingga nanti di round kedua ada 24 DC. Teman-teman lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya setelah round 2 selesai.
Kita lanjutkan round ketiga. Di round ketiga kita akan buat 1 increase DC, 1 DC. Diulangi hingga 12 kali. Ini increase DC terlebih dahulu. Lanjut 1 DC lagi di tempat yang sama. Lanjut 1 DC di loop berikutnya. Seperti ini. Kita ulangi membuat increase DC. Lanjut 1 DC. Kita ulangi lagi membuat increase DC. Lalu 1 DC. Lanjutkan hingga round ketiga selesai, lalu slip stitch. Round ketiga ini totalnya ada 36 DC. Seperti ini hasilnya round ketiga. Kita lanjutkan round keempat. Di round keempat kita akan membuat 2 DC increase DC. Kita ulangi hingga 12 kali. Jadi total di round keempat ada 48 DC. Ini kita buat 1 DC di bagian awal dengan alternatif DC seperti yang awal-awal sebelumnya. Ini lanjut membuat increase DC. Kita ulangi lagi membuat 2 DC. Lanjut increase DC. Kita ulangi lagi membuat 2 DC. Lanjut increase DC. Ini teman-teman lanjutkan hingga round keempat selesai. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan round kelima. Di round kelima ini kita akan membuat bentuk segi enamnya. Jadi di bagian DC yang awal ini nanti kita akan isi dengan 1 DC, 2 rantai, 1 DC dalam satu tempat. Ini yang membentuk bagian heksagonnya. Setelah 1 DC buat 2 rantai, 1 DC lagi di tempat yang sama. Selanjutnya buat 7 DC. Setelah membuat 7 DC, kita ulangi lagi seperti yang awal. Buat 1 DC, 2 rantai, 1 DC lagi di tempat yang sama. Kita lanjut membuat 7 DC. Seperti ini nanti jadi sudut, ini juga jadi sudut.
Teman-teman lanjutkan 4 kali pengulangan lagi, lalu di slip stitch ke bagian DC yang awal. Seperti ini hasilnya. Jadi ada 6 pojok. Seperti ini ya. Kita lanjut round ke-6. Di round ke-6 ini kita akan membuat tusuk puff stitch, lalu 3 rantai dan puff stitch lagi. Kita akan membuat puff stitch 3 rantai puff stitch di bagian lubang CH ini. Jadi caranya seperti ini. Kita buat kaitan, lalu masukkan ke dalam lubang CH ini 1 kali, dua kali, 3, 4, 5, lalu kait jadi 1. Buat 3 CH. Tetap di lubang yang sama, kita akan isi puff lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kait jadi 1. Seperti ini. Selanjutnya dari DC ini hingga DC yang terakhir sebelum lubang CH ada 9 DC. 1, 2, 3, 9 DC selesai. Selanjutnya kita ulangi membuat puff lagi seperti yang bagian awal. Lima kaitan, lalu kait jadi 1. 3 rantai, puff lagi. Kait jadi 1. Lanjut membuat 9 DC lagi. Seperti ini. Teman-teman lanjutkan 4 kali pengulangan lagi. Lalu nanti kita slip stitch di bagian puff yang awal. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan ke round 7. Di round 7 ini diawali dengan pembuatan puff seperti di baris ke-6 tadi. Namun yang bagian DC, di bagian DC ini akan ada penambahan 2 DC. Jadi total 11 DC di setiap setelah puff. Di setiap barisnya nanti juga penambahan 2 DC di bagian ini ya. Jadi pertama kita buat puff terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kait jadi 1, 3 rantai, lalu puff lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kait. Lalu kita buat 11 DC dimulai dari bagian puff. Atasnya puff ini kita isi dengan DC. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akhiri dengan di bagian puff juga. Yang ini kan hanya kaitan biasa, jadi kita lompatin langsung ke bagian puff buat 1 DC, jadi 11 DC. Kita ulangin lagi buat puff 3 rantai puff, lalu dimulai dari puff ini hingga puff yang terakhir ini ada 11 DC. Seperti ini teman-teman, lanjutkan hingga selesai, nanti sampai di baris ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini hasilnya nanti. Jadi ini di baris ke 6, di baris ke 6 ini 9 DC, yang ini 11, ini 13, ini 15, dan yang ini 17. Seperti ini hasilnya. Teman-teman lanjutkan. Cara penambahannya hanya ditambah di bagian atas puffnya. Gitu ya. Teman-teman lanjutkan hingga selesai sampai baris ke 10. Seperti ini. Buat 3 lembar lagi. Ini perbagiannya sudah selesai semua. Ada 2 granny square, lalu 3 hexagon. Ini satunya kita lipat seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan menyambung perbagiannya. Yang pertama, kita akan sambungnya itu seperti ini, dari bawah ini, dari bawah. Jadi kita sambung perbagiannya heksagon yang bawah ini ke samping sini. Lalu kita lanjut seperti ini. Lalu putar ke belakang, lalu ke bagian ini, ke bagian yang sini, heksagon yang belakang, heksagon belakang. Jadi kita ambilnya itu dari bagian belakangnya ya. Kita mulai dari bagian belakang, jadi seperti ini. Ini depan, ini depan. Kita balik seperti ini, dari sini ke sini. Ini rantai ketemu rantai. Kita buat slip stitch ataupun SC, tapi saya ini menggunakan tusuk SC saja agar lebih mudah. Kita pakai tusuk SC. Lalu ke bagian ke bagian DC-nya. Masing-masing DC 1 DC. Jadi DC yang ada di heksagon dengan DC yang ada di persegi. Lalu ke bagian rantai 2 SC. Seperti ini. Ini kan tadi seperti ini ya.
Jadinya seperti ini. Lalu kita ambil dari bagian heksagon ke heksagon. Seperti ini, kita ambil heksagon dengan heksagon. Ini yang warna bagus, ini yang bagus. Kita lipat seperti ini. Kita lanjutkan. Mohon maaf, ini satu SC terlebih dahulu. Yang satunya masuk ke bagian heksagon. Masuk ke heksagon. Kita lanjut ke bagian heksagon. Lalu bagian DC-nya, puff ketemu puff ya. Lalu per DC, 1 DC diisi 1 DC. Setelah kita jahit, lalu kita ambil bagian ini, bagian persegi, kita jahit ke sini. Ini bagian bagus ya, ini bagian bagus, kita lipat seperti ini. Ini bagian rantai, 3 rantai ini kita satukan buat 1 SC. Masukkan 1 SC, lalu buat 1 SC lagi, jadi tetap 2 SC. Kita lanjut di bagian puff dengan DC yang awal, bagian perseginya ya. Lanjut kita buat 1 SC per stitch. Seperti ini. Ini sudah selesai sampai di bagian ini ya, pojok ini. Ini kita lipat seperti ini ya. Dilipat, kita balik. Ada perubahan. Tadi harusnya kan kita ke sini ya. Tapi tidak sekarang. Lebih mudahnya teman-teman ambil dari sini langsung ke sini, ke depan lagi, menutup di bagian tengah.
Jadi ini kita buat di bagian rantai. Kita lanjutkan ke bagian puff. Lanjut membuat di bagian DC-nya. Di bagian BC ini selesai. Ini bagian depannya. Ini kan sudah selesai. Sampai ke bagian rantai. Di bagian rantai ini nanti kita langsung sambung ke bagian granny. Granny-nya ini lalu ke sini. Kita balik lagi ke depan, ke sini, lalu ke tengah. Ini kita balik lagi ya. Ingat yang di luar itu yang tampak jeleknya. Lalu kita akan sambung lagi dengan SC. Ini bagian rantai dan rantai yang ini, bagian granny yang satunya, dan bagian persegi kita jadikan satu ya. Kita masukkan, kita sambung. Lanjut ke bagian granny dan perseginya. Kita lanjutkan. Lalu ke bagian rantai. Kita lanjutkan. Setelah sampai puncak, kita lanjut ke bawah sini sampai ke bagian tengah yang telah kita rajut tadi. Ini bagian rantai, lalu masuk ke rantai yang miliknya granny yang satunya yang belum disambung. Lanjut.
kita slip stitch ke bagian rantai-rantai tadi ya. Kita putus benang. Seperti ini. Yang sebelah sini sudah tersambung, lalu kita pindah ke sebelah yang belum disambung. Jadi kita menyambungnya dari pojok ini, dari yang sini yang belum tersambung, sisanya ini ke sini, lalu ke bagian ini dan ke sini. Nanti tersisa di bagian tengah kita sambung sendiri. Kita ambil dari bagian rantai, lalu bagian puff, bagian puffnya, lanjut ke bagian DC. Lanjut ke bagian rantai, masuk ke bagian ini ya, masuk ke granny yang belum terpasang. Ini kita balik agar lebih mudah dalam penyambungan. Ini sambil dipegang agar tidak hilang, tidak bingung nanti ketika menyambung. Ke bagian rantai, lalu ke bagian sampingnya ini. Ini sambil dikaitkan ke bagian rantai yang miliknya granny bagian tengah ya, agar nanti dia lebih pas seperti yang sebelum-sebelumnya.
Ini puff dengan DC yang terakhir. Lanjut di bagian rantai dan kita slip stitch. Lalu kita sambung yang bagian belum tersambung, yang bagian akhir, yang tengah ini kita sambung. Kita sambungnya dari bagian rantai, lanjut ke bagian puff, selesai. Kita balik ya. Seperti ini hasilnya. Tinggal memberi kancing tutup ataupun mau dikasih resleting juga bisa. Kita lanjut kasih tali. Kasih tali. Tinggal memberi tali panjangnya. Seperti ini.